Dengan harapan semua orang, hanya beberapa saat kemudian, kelopak mata Badai bergerak dan membuka matanya. Lihatlah kerumunan di sekitarnya, mata Badai dengan kebingungan yang jelas. Saya masih hidup, semua orang tertawa. Zi Yingjun tertawa dan berkata, kamu masih bisa melihat kami ketika kamu mati, ya? King Muer berkata dengan senang, Badai kamu mengutuk bahwa kita semua mati. Atau apa? Badai juga tertawa. Berjalan di garis kematian, dan Badai menemukannya hidup dan sehat. Berdiri dan menggerakkan otot-otot saya tidak menemukan ketidaknyamanan. Badai berterima kasih kepada Nan Erming dengan penuh syukur dan berkata, saya tidak akan mengatakan apapun jika saya bersyukur. Di masa depan, jika Anda menghadapi bahaya, lebih baik berhubungan dengan angin. Kamu, apa? Nan Erming mengibaskan Badai dan berkata, aku bukan yang kau selamatkan. Saya belum pernah mendengar tentang racun Anda. Tidak akan jadi siapa kamu? Storm Badai melihat kerumunan satu persatu. Bagaimana bisa kamu tidak melihat siapa yang bisa mendetoksifikasi selain Nan Erming? Dia tidak bisa membantu melihat Xiao Yan. Mungkinkah penangkal Xiao Yan? Nan Erming mengangkat batu roh beracun di tangan yang ke Badai. Apakah kristal ini terkesan? Familiar saya kenal. Storm ingat bahwa ada spar bentuk ini di dahi humanoid, tapi warnanya pucat, dan yang ini berwarna hijau. Dia tidak yakin, apakah itu? Ya. Nan Erming mengangguk dengan senyum dan bercanda, tanpa diduga, itu tiang yang hampir mengambil hidupmu dan menyelamatkan hidupmu. Ini tidak terduga. Hal-hal yang benar-benar tak terduga. Badai menghela nafas. Setelah mendengar perkenalan Nan Erming dengan spar beracun, saya tidak bisa menahan kagum. Jadi, dengan batu roh beracun ini, kita tidak akan takut pada kabut beracun lagi. Semua orang mengangguk. Tampaknya Nan Erming memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tampak malu untuk membuka mulut. Xiao Shan melirik Nan Erming dengan tidak senang. Jika Anda memiliki sesuatu, biarkan saja. Canggung seperti vagina. Apa yang salah dengan vaginamu? King Muer tidak ingin mendengarkan lagi. Xiao War, aku memperingatkanmu, jangan lakukan itu di depanku dan Zing. Jika bukan karena bayangan ungu pus, Badai akan mati hari ini. Lalu dia dengan bangga memberi Zing kedipan, dan tidak peduli bagaimana Xiao Xiao berdiri di sana, dia menoleh ke Nan Erming dan bertanya, Nan Erming, apalagi batu beracun ini? Apakah Anda tidak memberitahu kami tentang itu? Pada akhirnya itu adalah wanita yang hatinya kurus. Nan Erming adalah orang yang mempraktikkan racun, dan Wandu Lingxi dikondensasikan oleh sumber racun. Wandu Lingxi harus sangat bermanfaat bagi Nan Erming. Didorong oleh mata semua orang, Nan Erming berbisik, selain 10.000 batu racun, itu benar-benar dapat memecahkan masalah lain. Mereka yang berlatih racun perlu bekerja sama dengan teknik racun tingkat tinggi untuk menyerap asal beracun batu roh beracun. Nan Erming tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti apa yang dikatakan Nan Erming? 10.000 batu racun ini pasti bisa mengubah Nan Erming menjadi ahli super dengan racun. Namun, setelah Wandu Lingxi diserap oleh Nan Erming, itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan Wandu. Tidak heran Nan Erming begitu jengkel dan kusut. Long Yan adalah yang paling naif. Saya pikir ini bukan masalah sama sekali. Dibandingkan dengan Nan Erming yang menjadi supermaster dengan racun, apa gunanya kehilangan spar yang bisa menyelesaikan semua racun? Di mana dia berpikir, apa artinya memiliki harta yang bisa menyembuhkan semua racun? Itu berarti semua orang tidak akan pernah diracuni. Dia dengan tidak setuju menyarankan, ada apa dengan ini? Bayi beracun itu milik Anda, dan itu akan berakhir ketika Anda tidak bisa menyerapnya setelah perjalanan kami kembali. Xiao Yan mengangkat kepala Long Yan dan tersenyum, memikirkannya, dan bertanya pada Nan Erming, aku ingin bertanya padamu. Xiao Xiao, boleh saya bertanya, setelah sumber beracun dari batu beracun diserap oleh Anda, apakah itu akan berasimilasi dengan racun Anda? Bagaimana itu mungkin? Nan Erming menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana racunku bisa berasimilasi dengan sumbernya? Sumber racun adalah sumber dari semua racun di dunia.
dan racun saya hampir berasimilasi dengannya. Saya tidak akan menghilang, kan? Tentu saja tidak. Nan Erming tiba-tiba menyadari, Xiao Xiao, maksudmu? Ya, makna Xiao Yan sangat jelas, jika sumber beracun batu wanduling diserap dalam tubuh Nan Erming, itu sama saja dengan batu wanduling yang hanya mengubah tempat. Nan Erming memerah, dan dia beracun, tapi dia bahkan tidak memikirkannya. Benar-benar menjawab kalimat itu, perawatan kacau. Tapi ini tidak bisa menyalahkan Nan Erming. Wandulingshi bukan harta umum, tetapi hal legendaris yang pasti bisa disebut sebagai peninggalan suci dunia racun. Manfaat menyerap sumber beracun Wandulingshi ke Nan Erming dapat digambarkan dengan dilahirkan kembali. Bagaimana Ming bisa tenang? Selama ada peluang untuk bertarung melawan Nan Erming, kapan Xiao Xiao akan lulus? Kali ini Nan Erming mendapat manfaat yang sangat besar. Xiao Xiao senang untuk Nan Erming, tetapi jika dia tidak memukul Nan Erming, dia akan merasa tidak nyaman. Melihat kegairahan dan rasa malu Nan Erming, pandangan miring Xiao Xiao pada Nan Erming, yang sedikit kasar, mulai mengenai Nan Erming. Saya katakan Anda bersemangat sekarang, hah? Nan Erming dan semua orang memandang Xiao Xiao. Wajah Xiao Shan tidak jelas apakah itu penyesalan atau menertawakan, dan menggoda Nan Erming. Saya bertanya, apa karakternya? Nan Erming tidak mengerti mengapa Xiao Shan mengajukan pertanyaan ini, dan ragu-ragu sebelum kembali. 2 pukulan. Xiao Shan terkekeh dan bertanya dengan sangat serius. 2 pukulan apa? Pertanyaan Xiao Shan bermakna, dan harus terkait dengan Wandulingshi. Tetapi Nan Erming tidak memikirkan pertanyaan Xiao Shan untuk sementara waktu. Dan kemudian dia menjawab, tanyakan, sebentar. Xiao Shan segera mengangkat suaranya, apakah Anda tahu jika Anda memiliki skim dan Anda harus memiliki kesombongan? Kalau begitu tunggu. Nan Erming menyadari apa yang telah disadarinya saat ini, dia retak dan bertanya, kamu berkata, sumber racun yang menyerap batu roh beracun harus dikoordinasikan dengan metode racun tingkat tinggi. Racunmu adalah tingkat apa? Pesanan Italia. Pesanannya bukan pesanan tinggi, tanpa latihan tingkat tinggi. Bagaimana Anda menyerapnya? Anda bilang, bagaimana Anda menyerapnya? Nan Erming benar-benar gembira ketika ditanya oleh Xiao Xiao, dan digantikan oleh wajah sedih. Ya, kemana saya harus mencari metode keracunan canggih? Nan Erming tidak menyalahkan Xiao Xiao Shan karena sengaja menyerangnya, bahkan, dia tahu bahwa Xiao Shan menyerangnya dengan sengaja, tetapi Xiao Shan juga menyerang fakta-fakta. Alasan yang paling penting adalah bahwa ada sangat kekurangan metode racun tingkat tinggi, dia hanya menyesal dan frustrasi. Sepertinya batu beracun saya yang bergerak tidak dapat dilakukan. Pukulan pada Nan Erming sangat bahagia, tetapi melihat Nan Erming sangat frustrasi, pertarungan itu sangat tidak memuaskan. Dia ingin tertawa, tetapi tidak bisa tertawa. Namun, Zing cemberut dan menatapnya dengan menyalahkan. Untuk membuat suasana bahagia lagi, dia masih tertawa, tetapi hanya dengan datar. Dia menyeringai di bahu Nan Erming dan berkata, Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Anda menyalahkan saya karena murah? Berapa banyak masalah yang bisa menjadi jasa racun tingkat tinggi? Menengok ke belakang, Xiao Xiao meminta wanita muda itu untuk secara khusus mengadakan pelelangan keterampilan bertarung untuk Anda. Jika tidak cukup, akan selalu ada satu. Nan Erming melirik Xiao Xiao dengan marah. Auksion lelang Du Uji telah diadakan beberapa kali. Pernahkah Anda melihat metode racun tingkat tinggi? Bahkan keterampilan melawan racun tingkat tinggi jarang terjadi. Tidak muncul bukan berarti tidak. Tidak muncul sebelumnya tidak berarti itu tidak akan muncul di masa depan. Xiao Yan menghibur Nan Erming. Namun, tatanan tinggi terlalu umum, dan tatanan di atas dunia dapat disebut tatanan tinggi. Xiao Yan berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada dalam buku-buku kuno secara khusus, tingkat pelatihan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyerap sumber beracun Wandulingshi? Nan Erming berkata, keengganan kelas menengah dapat. Agar benar-benar terserap, Anda membutuhkan level lanjutan. Persyaratan tinggi seperti itu. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang,
dan semua orang menarik napas. Semua orang berpikir bahwa cukup untuk memiliki junior tingkat dunia, dan perantara tingkat dunia sudah cukup. Siapapun yang berpikir akan dibutuhkan kerjasama seorang senior tingkat dunia untuk sepenuhnya menyerapnya. Banyak orang telah tinggal di daratan Doudi selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah mendengar metode keracunan canggih tingkat dunia, dan bahkan yang tingkat menengah sama langka seperti burung phoenix. Dan setelah beberapa saat, mereka tidak tahu siapa yang jatuh ke tangan. Namun, Xiao Yan telah meninggalkan kelas menengah di dalam hatinya. Bukankah itu akan rusak jika harta yang unik seperti Wandu Lingxi tidak dapat digunakan secara luas? Bukankah itu kekerasan? Jika tidak ada metode keracunan lanjutan tingkat dunia, belilah kelas menengah atau menengah kelas dunia dan minta Zhuang Lao untuk membantu mengubah dan meningkatkannya. Xiao Yan teguh dalam hatinya, mengatakan, kapal ke jembatan secara alami lurus, dan akan selalu ada jalan. Tempat ini tidak bisa lama. Mari kita pergi dulu ke sini. Sekarang humanoid sudah mati, sulit untuk mengatakan apakah kekacauan sebelumnya di kejauhan akan muncul kembali. Xiao Yan tidak ingin berada dalam bahaya yang tidak diketahui. Kerumunan meninggalkan rawa-rawa dan berjalan dengan hati-hati, terus-menerus melihat sekeliling, mengamati bahaya yang mungkin datang dari segala arah. Meskipun jauh lebih lambat untuk berhati-hati, itu jauh lebih aman. 7 hari berlalu dalam sekejap. Ketika kita semakin dalam dan semakin dalam, lingkungan di sekitarnya menjadi lebih lembab, suram, dan masih membuat orang merasa tidak nyaman dari lubuk hati kita, dan saraf semua orang menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, suara samar yang terdengar pelan datang dari depan laut kelabu yang berkabut, seolah-olah hantu sedang menangis. Xiao Yan dengan cepat mengangkat telinganya dan mengerutkan kening, mendengarkan ketika wajahnya berubah. Pengingat badai juga terdengar pada waktunya. Bermusuhan. Pada saat ini, panah hitam seperti panah bulu menembak seperti kilat di lautan kabut. Storm Eye buru-buru melambaikan pedangnya, dan memuntahkan beberapa percikan api. Sangat kuat. Lengan badai itu sakit. Dia membungkuk dan mengambilnya, dan semua orang melihatnya dengan jelas. Itu sama sekali bukan panah bulu, tetapi bulu hitam gelap. Oh, ada 2 suara lagi. 2 bayangan cahaya hitam dan bulu jerawat hitam menggulung kabut abu-abu dan menembaki orang-orang dalam 2 topan. Xiao Yan paling membenci serangan menyelinap berbahaya ini. Penguasa kuno Tianhuo segera membagi 2 gelombang api dan menurunkan 2 bulu hitam, dan juga menguapkan kabut di depannya seketika. Para penyerang terkena mata semua orang. Itu adalah api hitam, dan dalam keremangan itu, hanya bisa terlihat samar-samar seperti burung yang tingginya hampir 2 meter. Burung itu menyeringai, dan nyala api yang menyebar mulai menggeliat, dengan cepat berubah menjadi lelaki yang kuat dan kekar, mengenakan jubah hitam dan topeng perak dengan pelindung leher, hanya memperlihatkan telinga, hidung, mulut, dan sepasang celah halus mata, tapi semua orang tidak bisa merasakan kekuatan dari rakasa jubah hitam ini. Warcraft dapat diubah menjadi bentuk dewasa ketika mencapai 5 bintang. Beberapa Warcraft dapat menggunakan beberapa hal untuk menyembunyikan napas mereka untuk berburu makanan. Saya tidak berani mengatakan apakah orang asing berjubah hitam ini menggunakan nyala api hitamnya untuk menyembunyikan napas. Xiao Yan dengan ragu bertanya, apa artinya bagi Anda untuk menyerang saya? Orang asing jubah hitam memandang Xiao Yan dan tidak berbicara. Dia hanya tertawa dan memegang tangannya di depannya. Dia langsung mengondensasi sekelompok api hitam menjadi busur panjang, lalu Zhang Bao mengambil panah, dan menembak Xiao Yan sesuka hati. Panah bulu hitam. Ini adalah jawaban yang diberikannya kepada Xiao Yan. Xiao Yanxin melambaikan penggaris dan menyapu panah. Panah bulu dimasukkan secara tidak sengaja ke tanah untuk mengembalikan penampilan aslinya, atau bulu hitam. Seorang lelaki burung sampah berani menjadi begitu sombong. Aku mengecamnya dengan pukulan. Aku tidak melihat seberapa kuat panah dingin jubah hitam itu, dan semua kewaspadaan dari pertempuran melolong berubah menjadi jijik. The Black Robes bergegas pergi. Jubah hitam berdiri di sana tanpa bergerak. Sampai Xiao Han hanya selusin meter jauhnya dari itu, senyum bangga melintas di matanya.
Jari-jari hitam dengan cepat menangkap busur panjang hitam, dan panah bulu hitam keluar dari tali. Panah ini, baik dalam kekuatan dan kecepatan, jauh melampaui sebelumnya. Untungnya, ada bayangan hitam ketika panah bulu hitam ditembakkan. Untungnya, respon Xiao Shan cukup cepat. Panah bulu hitam hanya mengenai leher Xiao Xiao setelah mengejar angin dan listrik. Xiao Xiao secara tidak sadar menuju ke kiri. Tajam ujung panah melesat melewati bahu kanan Xiao Xiao. Xiao Shan terkejut dengan keringat dingin. Tapi jubah hitam aneh menembak panah lain. Panah ini masih cepat. Panah itu lepas dari tali, dan sudah mendekati kepala tangan kiri Xiao Shan. Pada saat ini, Xiao Shan bahkan tidak bisa mengeluarkan keringat dingin, dan pikirannya kosong. Dia hanya mengangkat tangan kanannya untuk menutupi kepalanya dengan insting. Namun, panah ini tidak mengenai Xiao Xiao. Dengan ledakan, kekuatan dan sapuan keras pertempuran melanda, dan retakan pecah di stasiun Xiaoshan. Bagaimana panah seperti itu bisa dimenangkan oleh Xiao Xiao? Xiao Yanlah yang melemparkan 1000 kaki tanpa bayangan pada waktunya, dan mengalahkan jubah hitam orang asing dengan 1 kaki 999 kaki. Jika Xiao Yan tidak mengambil gambar ini, saya akan takut panah ini akan membunuh Xiao Xiao. Meskipun kedua panah itu tidak membuahkan hasil, jubah hitam itu tidak cemas, masih berdiri di sana seperti itu, dengan jijik di matanya, dan kesombongan. Pada saat ini, semua orang dapat secara kasar menilai kekuatan jubah hitam aneh. Dua panah yang ditembakkan dalam pertempuran melolong jelas tidak melakukan yang terbaik, tetapi keterampilan bertarung terkuat Xiao Yan hanya diikat dengan panah kedua, jadi kekuatannya tidak di bawah Xiao Yan. Selain itu, panah sebelum itu jelas-jelas sengaja lemah. Tujuannya adalah untuk membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa diremehkan, dan kemudian membuat marah Xiao Yan dan yang lainnya, dan melemparkan pembunuh ketika Xiao Yan dan yang lainnya berpikir mereka bisa memenangkannya. Benar-benar pria yang jahat. Ingin bermain cat play mouse. Xiao Yan menjadi sangat panas. Tidak peduli seberapa besar apinya, Anda tidak berani peduli. Melihat jubah hitam orang aneh, api hitam terjerat dalam pelukannya, dan mengangkat 7 untaian bulu pada tali untuk terakhir kalinya. Dahi Xiao Yan menyala merah, dan pedang berdarah kecil berkedip. Rasa jijik dan kebanggaan pada lelaki aneh berjubah hitam masih ada di sana. Seolah-olah telah melihat adegan penuh sesak Xiao Yan pada saat berikutnya. Dan kemudian matanya tiba-tiba berhenti dan semua gerakan diperbaiki. Tetapi untuk sementara waktu, Black Robe Freak berhenti, dan 7 bulunya telah menembak. Tembakan 7 panah ini adalah salah satu aksi Black Robe Freak yang disebut Seven Star Lianzu. Ketika ditembak, senarnya terdengar seperti guntur, dan panah itu seperti listrik. Kekuatan panah hanya terganggu oleh keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan. Kecepatan dan kekuatannya sangat diabaikan. Tapi Rao sangat benar, akurasinya tidak buruk sama sekali. Xiao Xiao hanya berdiri diam, dan masih ada berbagai lonjakan di tubuhnya, dan panah bulu hitam meraung. Wajah Xiao Shan berubah drastis, dan dia buru-buru mendesak baju besi emas untuk membungkus tubuhnya dengan erat. Saya baru tahu kekuatan panah bulu jubah hitam aneh. Xiao Xiao tahu bahwa bahkan jika dia memiliki penjaga baju besi emas, dia sulit menahan panah bulu. Tetapi apakah ada cara lain untuknya? Tidak, bahkan jika kecepatan Yu Jian sangat diskon, itu terlalu cepat untuknya yang tidak gesit, dia harus membawanya dengan keras. Panah bulu hitam menabrak baju besi emas. Cahaya mempesona dari pertempuran emas bergetar, dan itu langsung redup, retak di tengah oleh panah bulu untuk membentuk retakan kecil. Apakah hanya karena baju besi emas rusak, bahkan baju besi tidak dihancurkan? Xiao Xiao tidak bisa mempercayainya. Xiao Shan memiliki semacam keruntuhan di sisa hidupnya pada saat ini, seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. 7 panah bulu monster jubah hitam Seven Star Lianzu ditembakkan pada saat bersamaan, dan tidak ada prioritas. Pada saat yang sama, yang lain juga diserang oleh Yu Jian. Namun, tidak seperti Xiao Xiao, semua orang kecuali Xiao yang belum mengalami kekuatan panah bulu jubah hitam,
Jadi tidak ada banyak rasa takut terhadap panah yang ditembakkan. Nan Erming dan Long yang menembak pada saat yang sama, pistol kejut yang suram dan pistol emas listrik berjalan menjauh dari panah mereka sendiri. Pada saat yang sama ketika pistol tertegun membuka panah bulu, itu juga diayunkan dengan kekuatan panah bulu. Nan Erming mengambil beberapa langkah sebelum dia berdiri dengan kuat, wajahnya merah dan putih. Kekuatan Yu Jian berkibar, tapi Long Yan hanya mengguncang tubuhnya, lengannya kesemutan dan memerah. Bayangan ungu dan badai telah menghindari panah bulu yang menembaki mereka, dan bergegas pergi ke jubah hitam. Ini adalah pemahaman diam-diam antara bayangan ungu dan badai dan Xiao Yan. Xiao Yan melintas lampu merah di dahinya untuk melemparkan pedang jantung, dan mereka bergerak. Tubuh Zing sangat cepat sehingga tidak mengejutkan untuk bisa menghindari panah bulu jubah hitam. Tapi badai tidak memiliki sosok lincah Zing. Bagaimana bisa dihindari? Itu karena King Muer. Xiao Yan ada di sisinya, dan King Muer tidak khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Dia melemparkan cambuknya di sekitar panah bulu yang menghantam badai. Panah bulu hitam itu sakit dan ganas lagi, dan diseret oleh cambuk lembut untuk menariknya secara horizontal, dan itu juga kehilangan kekuatan menembak ke depan. Jika kedua panah bulu menembak diri mereka sendiri, Xiao Yan dapat menghindarinya dengan hanya melemparkan Wind Passes No Trachet. Tapi salah satu dari mereka menembak King Muer, dan dia tidak bisa menghindarinya. Begitu tubuh berbalik, sayap tulang belakang menyebar, dan mereka dengan mudah memblokir dua panah bulu. Katakan nanti dan kemudian lebih cepat. Pada saat ini, Zing dan badai telah mendekati Black Robe Freak, dan bilah tajam di tangannya menarik beberapa merah menyilaukan di bawah rusuk ganda Freak Robe hitam. Bukannya mereka tidak menyeka leher jubah hitam, itu benar-benar bahwa topeng perak yang menutupi leher jubah hitam terlalu keras, dan mereka tidak dapat memotongnya, sehingga mereka harus membalikkan jubah hitam. Menderita rasa sakit, orang asing jubah hitam terbangun dari stagnasi, dan melesat seperti hantu. Keterampilannya sama baiknya dengan Zing.